Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reka Yuningsi. Saya dari Prodi DKV dengan NIM 2022-3016. Di sini saya akan menjelaskan resume mata kuliah pendidikan agama. Pembahasannya yaitu 1. Pengenalan manusia atau ma'rifatul insan. Yang kedua, hakikat manusia atau hakikatul insan. Yang ketiga, potensi manusia atau takotul insan. Yang keempat, jiwa manusia atau nafsul insan. Yang terakhir adalah sifat manusia atau sifatul insan. Yang pertama, ma'rifatul insan, pengenalan manusia. Ma'rifatul insan mempunyai dua kata, yaitu ma'rifatul dan insan. Ma'rifat berarti mengenal, sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Jadi, ma'rifatul insan adalah mengenal diri sendiri. Kata manu berasal dari Sanskerta dan mens berasal dari Latin yang berarti berpikir, makhluk yang berakal budi. Menurut istilah, manusia adalah salah satu makhluk yang Allah ciptakan yang memiliki peranan penting di muka bumi. Manusia juga memiliki derajat yang paling tinggi di antara makhluk yang lain. Firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 34 yang selanjutnya yaitu proses penciptaan manusia. Proses penciptaan manusia yang pertama yaitu berasal dari tanah. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 28 bahwa Allah menciptakan manusia dari tanah kering yang berasal dari lumpur hitam. Yang kedua yaitu ruh, ditiupkannya ruh. Dijelaskan dalam Quran surat As-Sajdah ayat 9. Yang berbunyi, Allah menyempurnakan dan meniupkan ruh ciptaannya ke dalam tubuhnya dan dia menjadikannya pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Yang selanjutnya yaitu unsur-unsur manusia. Terdapat 3 unsur-unsur manusia. Yang pertama yaitu hati atau qalbun. Di dalam hati terletak al-azmu, yaitu tekad, keputusan, keyakinan. Di dalam hati juga terletaknya takwa. Yang kedua yaitu ada akal. Al-akal. Akal termasuk karunia Allah yang besar, karena akal menjadikan manusia makhluk yang paling istimewa. Yang ketiga ada jasad. Sebagai pelaksana apa yang telah ditekadkan oleh hati dan akal, tanpa jasad, tekad, dan pengetahuan hanya akan menjadi impian dan teori omong kosong. Yang selanjutnya yaitu, apa sih tujuan Allah menciptakan manusia? Yaitu untuk beribadah. Dijelaskan dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, "Wa ma khalaqtul jinna illa liya'budun." Dan tidaklah Allah menciptakan manusia dan jin melainkan untuk beribadah. Yang kedua yaitu untuk menjadi khalifah di muka bumi. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Yang selanjutnya, berkenaan dengan tugas dan amanah Allah, yaitu untuk beribadah dan untuk menjadi khalifah di muka bumi, Allah telah mempersiapkan al-ja'u. Apa itu al-ja'u? Al-ja'u itu balasan. Balasan yang pertama itu ada balasan yang baik. Dijelaskan dalam Quran surat An-Nahl ayat 97, yaitu yang kedua balasan yang buruk. Dijelaskan dalam Quran surat Fussilat ayat 27 dan 28, Allah akan menimpakan azab kepada orang kafir, dan sungguh Allah memberi balasan dengan seburuk-buruk balasan. Demikian balasan ialah neraka sebagai tempat tinggal yang kekal di dalamnya. Yang selanjutnya yaitu hakikatul insan atau hakikat manusia. Pengertian hakikat manusia. Yang pertama ada makhluk. Makhluk manusia adalah makhluk yang diciptakan, bukan khalik, pencipta. Menurut Kamus KBBI, yaitu sesuatu yang dijadikan atau diciptakan oleh sang khalik atau pencipta seperti manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya ada sifat-sifat manusia. Alal fitrah dijelaskan dalam Quran surat Ar-Rum ayat 30 yang berbunyi,
Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah. Fitrah itu adalah Allah menciptakan manusia dalam keadaan fitrah, yaitu bersih dan suci. Yang selanjutnya yaitu lemah. Manusia juga diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah. Kelemahannya yaitu menghadapi godaan hawa nafsu. Kadang mereka mengalami lemah azam, tekad, dan lemah iman dan kesabaran. Yang ketiga ada bodoh. Allah menciptakan manusia dalam keadaan jahil, yaitu bodoh. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 73. Yang terakhir yaitu ada fakir. Manusia diciptakan dalam keadaan fakir atau butuh, atau merasa butuh kepada Sang Khalik. Dijelaskan dalam Quran surat Fatir ayat 15 bahwa manusia adalah makhluk yang sangat memerlukan Allah. Yang selanjutnya yaitu yang termasuk hakikat manusia adalah yang dimuliakan. Mukarram, dimuliakan. Manusia adalah makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah dari makhluk yang lain. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 17 terdapat 3 kemuliaan, yaitu 1. Ditiupkannya ruh. Terdapat di Quran surat As-Sajdah ayat 9. Yang kedua, memiliki keistimewaan. Manusia makhluk yang dianugerahi dengan berbagai keistimewaan dibanding makhluk yang lain. Yang selanjutnya yaitu ditundukkannya alam padanya. Manusia pun dimuliakan oleh Allah karena musakharun lahu, telah ditundukkan laut untuk tunduk kepadanya, dijelaskan dalam Quran surat Al-Jasiyah ayat 12. Selanjutnya yang termasuk hakikat manusia itu yaitu dibebani, mukallaf, dibebani. Manusia adalah makhluk yang mukallaf. Ia diberi beban dan tanggung jawab, yaitu beribadah dan menjadi khalifah di muka bumi. Yang selanjutnya yaitu bebas memilih, mukhayyar. Manusia adalah makhluk yang dimuliakan, diberi beban dan diberi kebebasan memilih. Di antaranya yaitu dibebaskan untuk memilih antara mukmin dan kafir. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Insan ayat 3. Yang selanjutnya yaitu ada takotul insan, potensi manusia. Potensi yang sebelumnya itu potensi manusia, yang sekarang yaitu potensi yang Allah berikan kepada manusia. 1. Potensi pendengaran. Dijelaskan dalam Quran surat An-Nahl ayat 78 bahwa Allah membekali pendengaran, penglihatan, hati untuk kalian bersyukur. Yang kedua ada potensi penglihatan. Potensi manusia menurut pandangan Islam suatu anugerah yang Allah berikan karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna dengan segala kemampuan, maka dari itu Allah membekali potensi yang ada di dalam diri manusia. Di antaranya yaitu 1. Memiliki potensi jasmani atau fisik. Yang kedua, ada potensi rohani atau spiritual. Yang ketiga, ada potensi akal atau mind. Yang selanjutnya yaitu ada potensi hati. Hadis Nabi, sesungguhnya dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka akan baik seluruh tubuhnya. Dan begitu pula sebaliknya, ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati manusia. Yang selanjutnya yaitu ada al-mas'uliyah, tanggung jawab. Kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang sengaja ataupun tidak sengaja. Di saat memikul al-mas'uliyah terdapat 2 pilihan, yaitu yang pertama amanah, sikap amanah, sesuatu yang dipercaya untuk dijaga, dilindungi, dan dilaksanakan. Yang kedua ada khianat. Khianat. Bagi manusia yang memilih sikap khianat, maka Allah akan mengazab dalam menghinakannya. Mereka tidak menggunakan potensi dirinya untuk beribadah. Yang selanjutnya yaitu nafsul insan atau jiwa manusia. Pengertian nafsul insan.
Kata nafs dalam Al-Quran memiliki arti sebagai berikut. Yang pertama, jiwa atau sesuatu yang memiliki eksistensi dan hakikat. Dijelaskan dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 45. Yang kedua, yaitu nyawa yang menyebabkan kehidupan. Dijelaskan dalam Quran Surat Al-An'am ayat 93. Yang ketiga, suatu sifat yang ada pada manusia berupa perasaan dan indera yang ditinggalkan ketika tertidur. Dijelaskan dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 42. Yang keempat, yaitu suatu sifat manusia yang memiliki kecenderungan kepada kebaikan dan juga kejahatan. Jadi, nafs itu diri manusia sendiri, nyawa yang menyebabkan kehidupan, sifat yang mendorong manusia untuk melakukan sesuatu perbuatan, dan perasaan pada diri manusia yang bersifat halus yang dapat merasakan sedih, gelisah, cinta, benci, dan lain-lain. Terdapat 3 tingkatan nafsu. Yang pertama ada nafsul mutmainnah, tempatnya di nurani. Tanda-tanda manusia yang memiliki nafsu ini adalah pemurah, tawakal, rajin beribadah, penuh syukur, rela, dan merasa takut kepada Allah. Dijelaskan dalam Quran Surat Al-Fajr ayat 27-30. Nafsu ini dimiliki oleh orang yang beriman pada tingkatan khusus dan orang yang telah dekat dengan Sang Khalik, yaitu penciptanya. Yang kedua ada nafsu lawamah, tepatnya di hati. Tanda-tanda yang memiliki nafsu lawamah ini yaitu suka mencela, bersenang-senang, menipu, bangga diri, suka gosip, ria, zalim, bohong, dan lalai. Terdapat di Quran Surat Al-Qiyamah ayat 2. Wala uqsimu bin nafsil lawamah. Dan aku bersumpah dengan jiwa amat menyesali diri sendiri. An-nafsul lawamah yaitu suatu di mana jiwa menyesali keadaan diri karena merasa kurang kebaikan dan menyesal atas keburukan yang ia lakukan. Yang terakhir ada nafsu amaratu bisud, jiwa yang memerintahkan pada yang jelek, jiwa ar-ruh, qalbu, azam, dan akal yang dikendalikan oleh al-hawa, syahwat, kecenderungan, hayalan, dan keinginan. Maka jiwa yang seperti ini kecenderungannya adalah kepada asyahwat semata. Dijelaskan dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 43. Ciri-ciri yang memiliki nafsu amaratu bisud yaitu kikir, tamak, dengki, bohong, sombong, syahwat, dan marah. Yang selanjutnya yaitu ada sifatul insan, sifat manusia. Apa bedanya dari sikap dan sifat? Lalu apa perbedaannya watak dan karakter? Sikap adalah seseorang menanggapi suatu hal atau peristiwa yang terjadi di lingkungan, baik dalam tindakan maupun perasaan. Sikap seseorang bisa dilihat dan dinilai oleh orang lain. Adapun sifat yaitu pola perilaku seseorang yang hampir tetap berada dalam diri orang tersebut. Sifat biasanya dipengaruhi oleh orang terdekat maupun lingkungan dan sulit untuk diubah. Setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda. Lalu, watak. Watak adalah perilaku seseorang yang sudah ada sejak lahir dan mempengaruhi pikirannya serta tingkah laku seseorang. Yang terakhir yaitu karakter. Karakter itu adalah tingkah laku seseorang yang terbentuk seiring dengan berjalannya waktu. Setiap orang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Pengertian sifat secara umum merupakan ciri khas yang ada pada suatu untuk membedakan dari yang lain. Yang pertama ada jalan takwa. Ibnu Qayyim berkata, hakikat takwa adalah mentaati Allah atas dasar iman dan ihtisab, baik terhadap perkara yang diperintah ataupun yang dilarang. Bentuk-bentuk dari tazkiyah jalan takwa yaitu 1. Banyak bersyukur. Yang kedua, penyabar. Sabar dan syukur memiliki keterkaitan. Yang ketiga ada murah hati atau toleran. Yang keempat ada suka bertaubat, murah hati atau toleran. Yang kelima, yang selanjutnya selalu bersikap jujur. Yang terakhir adalah terpercaya.
Yang kedua, selain jalan takwa, ada juga jalan fujur, mengotori jiwa. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menafsirkan, sungguh merugi orang yang menyembunyikan, merendahkan, dan menghinakan jiwanya dengan kemaksiatan kepada Allah. Bentuk-bentuk tadsiah dari jalan fujur. Yang pertama, tergesa-gesa. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 11. Yang selanjutnya yaitu suka mengeluh. Yang selanjutnya yaitu lalai, melampaui batas, kikir, ingkar, suka membantah, mengingkari atau melupakan kenikmatan, terus zalim. Dari sifat tersebut, bahwa sesuatu sifat yang baik nantinya akan membawa manusia ke dalam sebuah kesuksesan. Tetapi jikalau manusia memiliki jalan yang buruk, maka konsekuensinya adalah manusia akan mengalami kerugian yang sangat besar karena telah mengotori jiwa yang seharusnya disucikan. Syukran jazilan, jazakumullah khairan kasiran. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan kata datang dari diri saya sendiri, namun kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.